Kasih itu. Tiap taklim nanti taklim yang akan datang insyaallah bab hudutsul alam. Ini biar nggak bingung, jadi nanti lengkapnya bulan depan Beb Soleh. Ini mah pas saya ngaji gitu dalil yang paling gampang. Kalian kesini ke kampung ini umpama tahun ini pondok ada tahun berapa? Hah? Wah, ini zuhud ini sampai pondoknya tahun berapa nggak tahu. Minaz Zahidin. Pama tahun 90 udah jelas nggak ada ini kan. Udah ada orang pernah kesini tahun 90 tidak ada pesantrennya Habib Ahmad nih. Kemudian pas kesini ada. Itu yang muncul di hati pemahaman dari tidak ada menjadi ada, pasti ada yang mengadakan. Itu dalil ini juga cukup sih sebetulnya. Itu sementara, dia lengkapnya bulan depan. Sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada, pasti ada yang mengadakan. Tuh, cukup. Lalu di zaman baru-baru PKI ditumpas, zaman tahun berapa berarti itu? Penumpasan pemberontakan PKI itu tahun 65 ya. Pak Harto numpas PKI itu tahun berapa? Ya setelah itu. Ya segitu, kurang lebih tahun segitu. Itu ada rekaman beberapa kiai-kiai saya dengar kalau ceramah zaman itu yang banyak dibahas tentang hadis ini, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar lailatul badr, ya, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu rata-rata kiai, sebab masih banyak paham Tuhan tidak ada kan zaman komunis itu. Lalu kapan kita bisa melihat Allah ini? Itu ada kalamnya Ustadz ma bainakum wa baina liqa'i Muhammadin wallahi ay wa liqa'illahi kecuali illal maut, mati. Nanti setelah mati kita kelihatan Allah. Khalas. Apa Allah itu dilihat di alam barzah, dilihat di alam akhirat, berarti tinggal di sana? Tidak. Tidak tinggal di barzah, tidak tinggal di akhirat, tidak tinggal di surga, tidak tinggal di arsy, tidak tinggal di mana-mana, sebab tidak terikat tempat tinggal. La yataqayyadu bimakanin wala zamanin wala jihatin walaysa lahu jihatun. Tidak terikat tempat, tidak terikat waktu. Lalu bagaimana? Bagaimana itu bahasa Arabnya kaifa. Allah tidak bisa dikaifa-kaifa. La yutakayyafu. Bagaimana? Sebab yang namanya bagaimana itu menghadirkan cipta. Ngerti nggak? Bagaimana? Jangan-jangan kayak sinar cepat di langit kayak kilat. Bayangan-bayangan ini yang muncul di pikiran kita itu makhluk ciptaan Allah lagi. Saya pernah dulu itu ada orang ahli wirid nawir mukanya, bilang ke saya, nggak saya sebut namanya ya, saya nggak suka sebut nama orang, terkenal ini orang. Ana mimpi Allah tadi malam katanya. Bagaimana? Kayak kilat. Oh ngawur. Udah ngawur. Kilat itu ciptaan. Orang ahli tarekat, ahli wirid, penyakitnya itu nggak ngerti tauhid. Sebelum masuk thariqah itu juga bahaya, makanya ini harus ngajar si Habib Soleh ini. Ini kan cucunya ahli tauhid, ya harus ahli tauhid. Harus ngajar ini. Nggak, benar-benar ini penting ini. Satu lagi, zaman saya masih keliling dulu, fulan juga, mutawabi jiddan. Bukan saya mudahar lagi, saya mudahar sama dia kalah. Makannya itu 3 suap. Kurus badannya. Kalau baca ya Latif lebih dari Buya masih 16.641. Ini bila adat. Ya Latif. Waktu saya ajak ngaji ke Giren dulu masih dibaca. Apa yang dirasakan? Ana bayangkan kehalusan Allah. Waduh, kacau lagi ini. Sampai tengah-tengah baca itu dia terasa Allah di depannya. Ini bener loh dia ceritanya. Saya nggak suka bikin cerita buat rahasia-rahasia lucu-lucuan, nggak, asli kejadian ini, betul-betul terasa. Ditambah lagi dia ingat hadis apa itu tajidhu tujahaka, nggak boleh amamaka. Apa lengkap hadisnya ya apa itu? Haditsul ihsan itu. Ihfadzillah yahfadzka itu. Ihfadzillah tajidhu, bukan haditsul ihsan itu. Hadis di Arba'in Nawawi itu. Iya lihat. Sahih ya. Ihfadzillah tajidhu tujahaka ay amamaka, itu yang dipegang sama dia. Berarti Allah di depan saya.
Karena dia ngaji, dengar ada Rasulullah SAW bilang di depan kamu. Ini ngawur. Enggak. Allah Ta'ala itu zat na'am. Zat yang beda dengan makhluk. Nanti kita mati dulu, lah baru bisa melihat Allah yang tidak bisa dikaifa-kaifa, la yutakayyaf. Tidak ada arahnya, tidak ada tempatnya, tidak ada bentuknya, lakinnahu wajibul wujud. Saya ingin memunculkan biar melihat keagungan Allah itu, nanti bayangkan Allahu Akbar, Allah besar sampai mengisi seluruh alam semesta. Ngawur lagi. Saya kasih cerita satu lagi. Ini semua kisah nyata. Zaman saya masih keliling dulu. Kalau ini muridnya banyak ini. Waduh, di debat sudah nggak bisa masuk. Jadi dia nulis di papan tulis gitu. Di pengajian umum. Allah. Udah. Sebelahnya kasih tulisan lagi. Al-alamu. Ini Allah, ini alam. Dikasih garis. Sret. Huwa. Loh. Jadi Allah itu di seluruh alam. Jadi ini di meja ini ada Allah. Ngerti? Wahdatul wujud yang ngawur tapi ini yang sesat. Di lampu ada Allah, di rambut ada Allah. Di sidang ini sama Kiai Jawa Timur. Lah khorok ini ku Kiai. Tai manusia, masa Allah ada di dalamnya. Udah ngacu ini pemahaman. Gak mungkin, ini nyata, ini terjadi ini. Saya tanya, apa dalilnya? Kok sampai mengatakan Allah itu dengan alam huwa. Dalilnya la ilaha illallah. Sebab la ilaha illallah an-nafiyatu lil jinsi. Pakai nahu dalilnya. Lah nahu kan bukan buat nahu. Jadi kita nafikan semua jenis, fasoro semua jenis itu Allah huwa. Ini jangan dikira bener loh, nanti pikirnya anak ngajarin ini ngawur ini mau takut sesat ini, bahaya ini. Lah orang yang baca wirid masuk thariqah, di hatinya ada kepercayaan bahwa Allah ada tempat, menyatu dengan alam. Itu bukan hanya thariqahnya buyar, dia hukumnya murtad. Hati-hati, bahaya itu. Itu mu'taqad kalau keliru. Ustadz Imam itu di kumpulan bukunya Ma'lim Romli itu ada nukil kalamnya Imam Asy'ari. Wal khata'u fi qaulina kufrun. Kalau tauhid salah, bahaya. Ringkasnya saya ulangi lagi, Allah maujud. Coba dibaca. Wallahu maujudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar. Jadi Allah mawjud. Oke. Hadirkan itu di hati. Allah itu ada. Tapi begitu kita doa menghadap ke atas, menyangka Allah di atas, ini keliru lagi. Qala Imam Al-Ghazali ketika beliau ditanya kenapa kita berdoa menghadap ke atas, li'anna as-samaa'a qiblatud du'a. Masa kita doa begini menghadap ke bawah, kenapa? Ana tawadhu sama Allah jadi doanya begini, ngawur. Itu justru menghormat Allah itu. Asyraful jihad kan atas kan, karena paling mulianya arah itu atas, doa situ. Selain itu juga ada arsy ada kalau arsyur rahman mawjud. Wa'lam annal arsy itu atapnya surga. Tuh di atas ada kalau itu sih. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ada mawjud.
Akidah Syiah sama Mu'tazilah, ini tolong dipaham, makanya jangan pindah, jangan sekali-kali keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Syiah dan Mu'tazilah di dalam Allah tidak bisa kita temui, kita lihat di akhirat sama. Jadi saya pernah ngobrol sama satu ustadz Syiah dulu, Fulan, nggak saya sebut namanya. Jadi mu'taqadnya saya tanya, doh, berarti mu'taqad antum ini dengan Mu'tazilah sama? Iya, sama. Kita di akhirat ketemu Rasulullah, tapi tidak ketemu Allah. Sebab Allah tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat. Ngawur itu kalau kita dilihat. Apa dalilnya? Kalau Allah Ta'ala itu bisa dilihat di akhirat. Mustahil Nabi Musa, nabi-nabi, kemudian wali-wali, orang-orang soleh meminta warzuqnan nazara ila wajhikal karim kalau tidak bisa dilihat. Itu cukup sudah dalilnya. Wujuhu yawma idzin nadhira, bisa kita nanti di akhirat melihat Allah itu. Rasa ini penting juga ini. Nikmatnya kita nanti melihat Allah itu lebih nikmat daripada seluruh kenikmatan surga. Termasuk nikmatnya melihat Rasulullah juga kalah sama nikmatnya melihat Allah. Udah nggak ada ujungnya itu. Karena itu ketika Nabi Musa alaihissalam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam pulang setelah beliau dibuka hijab itu, udah nggak ada nikmat-nikmatnya, sudah nggak bisa ngelihat perempuan, udah nggak enak, ini nggak enak, nggak bisa. Itu istrinya yang meriwayatkan, saya baca di kitab Tijani itu, apa namanya itu kitabnya, ajib itu cerita, mulai dari Nabi Musa pergi mencari api sampai musa'adatul ikhwan, ini penting. Nabi Musa diberi rizki oleh Allah Ta'ala, dibuka hijab melihat Allah, itu gara-gara nolong orang. Itu dipakai dalil. Orang kalau menolong orang lain lillah, itu akan menyebabkan dia diberi rizki ma'rifatullah. Ingat-ingat itu. Jadi kalau kita nolong imatatul adza anit tariq, itu kan kayak ringan, itu jangan diremehkan, itu sababul ma'rifah itu. Ada sesuatu menghalangi di jalan, turun, pinggirkan. Imtithalan bi amrillah. Ini kan remeh nih, tapi nanti berurusan dengan Allah. Allah itu tidak melihat besarnya urusan, kadang yang kecil di situ ada ridhonya. Kan seperti nggak ada hubungan ma'rifat Allah dengan membantu orang, kan kayak nggak ada hubungan itu. Tapi ada, itu dibuka hijabnya Nabi Musa gara-gara itu, gara-gara menolong. Jadi Allah mawjud, tidak ada tempat kita akan melihat Allah Ta'ala nanti kalau kita wafat. Masalah mimpi, untuk mimpi saya ringkas saja. Jadi mimpi Allah itu benar ada dengan syarat. Kalau pemahaman saya dengan syarat yang dilihat di mimpi laisa kamitslihi syai'. Kalau masih ada arah, ada bentuk, itu mimpi minasyaitan. Dah, ingat-ingat. Jadi kalau ada orang bilang ana mimpi Allah, na'am, madza tara? Ada arahnya, khalas, minasyaitan itu. Paham ya? Wallahu a'lam.